Hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma ma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada malam hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada malam hari ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan masih bisa menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat isya, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang sangat berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita. Dan pada malam hari ini tema yang akan kita bahas adalah tema yang masih seputaran 10 amalan yang membuat kita masuk ke dalam neraka, atau 10 perkara yang mana ketika kita terjatuh ke dalam perkara ini, ke dalam amalan ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam kita untuk mengancam kita masuk ke dalam nerakanya. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas, kita sudah pernah membahas tentang di antara perkara yang membuat kita memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang dulu kita sebutkan, yang pertama adalah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah an-namimah, an-namimah, perbuatan mengadu domba, Kemudian yang ketiga adalah qat'ur rahim, jadi memutuskan tali silaturahmi. Dan insyaallah pada malam hari yang sangat berbahagia ini kita akan membahas di antara perkara atau di antara amalan yang ketika kita melakukan amalan ini, ketika kita terjatuh ke dalam perkara ini, maka kita diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa huwa, bahwa yang akan kita bahas pada malam ini adalah tidak menjaga lisan. Tidak menjaga lisan. Dan ikhwas sekalian, ini adalah perkara yang banyak dianggap remeh oleh kita. Jadi perkara tidak pandai-pandai menjaga lisan ini, artinya kita mengucapkan sesuatu apa yang kita mau ucapkan tanpa ada filternya, tanpa ada saringannya, tanpa dipikir-pikir terlebih dahulu apa yang kita mau ucapkan kita ucapkan. Ini banyak di antara kita yang terjatuh ke dalam perkara ini. Dan ingat, hukum tulisan, hukum tulisan itu sama dengan mengucapkan. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa ini perkara ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya saja. Lalu kemudian kita bisa menulis seenaknya, kita bisa mengetik dengan jempol kita dengan seenaknya, men-share berita-berita atau perkara-perkara yang ternyata perkara-perkara tersebut memaksiati Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya hoax dan yang semacamnya, perkara-perkara yang di dalam perkara-perkara tersebut adalah mengajak kepada memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa hukum tulisan itu sama dengan hukum ucapan, Hukum tulisan sama dengan hukum ucapan, dan ini banyak di antara kita yang meremehkan. Jadi
tidak menjaga lisan ya di zaman sekarang ini adalah perkara yang banyak diremehkan oleh manusia. Demikian pula tidak menjaga jempol kita untuk tidak menulis, untuk tidak men-share ya perkara-perkara yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu kita ingatkan ya, perlu kita ingatkan, dan perkara ini perlu kita bahas. Poin ini perlu kita bahas, amalan ini, amalan yang bisa menyebabkan kita terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita bahas ya. Karena ini adalah merupakan perkara yang banyak diremehkan oleh kebanyakan kita kaum muslimin pada saat ini. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal di antara anggota tubuh yang paling banyak diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan bahaya dan keburukannya adalah lisan ya. Adalah lisan kita. Karena ikhwas sekalian, ucapan sepele dari lisan bisa menggelincirkan kita ke dalam neraka jahanam. I'adzan billah. Wa nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari jauh-jauh hari, sejak 14 abad yang lalu, itu pernah mengingatkan kepada kita semua. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda," sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah. Ya, perhatikan di sini. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang hamba la yatakallamu bil kalimah, mengucapkan satu kata, ya, bukan satu kalimat. Ya, kata Rasulullah SAW, la yatakallamu bil kalimati, mengucapkan satu kata. Ya, karena dalam bahasa Arab, ya al-kalimah itu maknanya kata. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, ya, kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Misalnya, saya telah keluar rumah. Itu kalimat kalau dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi kalau dalam bahasa Arab, al-kalimatu itu artinya kata. Nah, perhatikan kata Rasulullah SAW di sini, ya, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimati, mengucapkan satu kata, satu perkataan, ya, ma yatabayyanu fiha, yang tidak jelas di dalamnya. Kata Rasulullah SAW, yazillu biha finnar, akan menggelincirkan dia ya ke dalam neraka, ab'ada mimma bainal masyriq, lebih jauh dari antara timur. Ya, jadi subhanallah. Ya, satu kata tersebut nggak jelas. Ya, satu kata tersebut nggak jelas. Ya, satu kata tersebut, ya, satu kata yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Satu kata tersebut, ya, memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita sudah katakan bahwa hukum mengucapkan itu sama dengan hukum menulis. Ya, artinya satu kata yang kita tulis, satu kata yang kita ucapkan itu sama dengan satu kata yang kita tulis. Ya, itu sama seperti itu karena hukumnya sama. Hukum menulis, ya, hukum menulis sama dengan hukum mengucapkan. Ya, kata Rasulullah SAW, konsekuensinya, ya, ab'ada mimma yazillu biha finnar, ya, akan menggelincirkan ia ke dalam neraka, ab'ada mimma bainal masyriq, lebih jauh dari antara timur. Ya, berapa jauh? Ya, timur berapa jauh? Ya, ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi konsekuensinya, ketika ada seorang hamba mengucapkan satu kata yang enggak jelas, ya, atau menulis satu kata yang enggak jelas, itu bisa satu kata tersebut bisa menggelincirkan ia ke dalam neraka, ya, ab'ada mimma bainal masyriq, lebih jauh dari antara timur. Ya. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan ab'ada ma bainal masyriqi wal maghribi. Ya, lebih jauh antara al-masyriq wal maghrib, lebih jauh antara antara timur dan barat. Ya. Jadi subhanallah, ya. Jadi ini harus menjadi bahan perhatian dan bahan renungan kita semua, ya, agar tidak, ya, sembarangan, ya, agar tidak bermudah-mudahan mengucapkan satu kata, yang mana dengan satu kata tersebut, agar tidak bermudah-mudahan menuliskan satu kata, yang mana dengan satu ucapan, satu perkataan, satu tulisan tersebut, i'adzan billah, bisa menggelincirkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, wa innal abda, dan sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, ya, mengatakan satu kata,
atau mengucapkan satu kata, ya, atau menuliskan satu kata min sakhatillah, yang mana satu kata tersebut, ya, atau yang mana satu kata yang yang berupa tulisan tersebut, ya, min sakhatillah, yang mengundang kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi satu kata yang kita ucapkan, ya, atau satu kata yang kita tuliskan, ternyata satu kata yang kita ucapkan tersebut, satu kata yang kita tuliskan tersebut min sakhatillah, mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha balan, kata Rasulullah SAW, yang perkataan tersebut ia sepelekan, ya. Jadi satu kata, ya, akan tetapi satu kata tersebut yang kita ucapkan atau yang kita tuliskan ternyata, ya, mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang perkataan tersebut ia sepelekan. Ya, kita sepelekan. Berapa banyak di antara kita yang mengucapkan, ya, bukan cuma satu kata saja, ya, akan tetapi kata-kata, kata demi kata kita ucapkan, dan ternyata kata demi kata kita tuliskan, ya, kita share, ya, ke orang-orang di media sosial, dan ternyata perkataan-perkataan tersebut ternyata dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, kata Rasulullah, yang perkataan tersebut ia sepelekan. Banyak di antara kita dengan entengnya mengucapkan sesuatu, ya, yang kontennya itu ternyata berisi memaksiati Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak di antara kita dengan enaknya menuliskan sesuatu, ya, di media-media sosial tanpa kita pikirkan terlebih dahulu. Banyak di antara kita yang dengan gampangnya, dengan latahnya men-share, ya, sesuatu yang ternyata di situ mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangankan banyak kata, satu kata saja yang mengundang, ya, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang kita sepelekan, yahwi biha fi jahannam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya ia tergelincir ke dalam neraka jahanam, ya. Bukan dengan kata-kata, ya, dengan satu kata, ya, yang mana satu kata tersebut mengundang kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala, yang kita sepelekan perkataan tersebut, ya, maka itu sudah cukup menggelincirkan kita ke dalam neraka jahanam, ya, i'adzan billah. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi. Wahai Mu'adz, ya, maukah engkau aku tunjukkan, aku beritahu tentang pokok urusan agama ini, ya, wa amudihi, dan tiangnya, wa dirwati sanamihi, dan puncak tertingginya. Ya, jadi Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, wahai Mu'adz, mau nggak sih aku tunjukkan kepada engkau tentang pokok urusan agama ini, ya, serta tiang dan puncak tertingginya, ya, agama kita ini, ya. Maka tentu saja Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu menjawab, bala ya Rasulullah. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, tentu saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amri al-Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pokok segala urusan adalah Islam, ya. Wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya adalah salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak tertingginya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan, ya. Kata Rasulullah SAW, pokok segala urusan dalam Islam, ya, tiangnya adalah salat. Kemudian puncak tertingginya adalah apa? Adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah SAW, ya, kembali bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya, ala ukhbiruka bima laki dzalika kullihi. Kata Rasulullah SAW, wahai Mu'adz, mau nggak aku beritahu tentang inti dari semua itu, ya, dari semua yang sudah diucapkan oleh Rasulullah SAW tadi, ya, mau nggak aku tunjukkan inti dari semua itu, ya. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala mengatakan, bala ya Nabi Allah, tentu saja mau wahai Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Fa akhadha bi lisanihi wa qala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi lisanihi wa qala. Kemudian Rasulullah SAW, ya, memegang lidahnya, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kuffa alaika hadza, wahai Mu'adz, tahan dan jagalah lisanmu ini. Ya, jadi perhatikan ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Rasulullah SAW tadi katakan kepada Muaz, ya, bahwa maukah engkau tunjukkan, ya, pokok, ya, urusan agama kita ini, tiang dan puncak tertingginya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pokok segala urusan adalah Islam, yang pertama. Kemudian tiangnya adalah sholat. Kemudian puncak tertingginya, menaranya adalah jihad, kata Rasulullah SAW. Ya, ini intinya. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW kepada Muaz, mau nggak aku tunjukkan, ya, tentang inti dari semua itu, bimana kita dikakulihi, inti dari perkara itu semua. Maka kata Muaz bin Jabal, tentu saja mau, wahai Rasulullah SAW. Ya, maka Rasulullah SAW fa'akhadha bilisani waqal. Kemudian Rasulullah SAW memegang lidahnya. Kemudian beliau mengatakan, kuffa alaika hadza, wahai Muaz, tahan dan janganlah lisanmu ini. Ya, bayangkan, ya, jadi inti dari semua itu adalah menahan lisan kita, ya, agar tidak mengucapkan, agar tidak gampang mengucapkan sesuatu, ya, apalagi sesuatu tersebut mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak gampang menuliskan sesuatu, ya, agar tidak gampang men-share sesuatu, ya, yang mana, ya, mungkin saja sesuatu yang kita ucapkan, yang kita tuliskan, yang kita share tersebut, ya, mengandung mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Muaz radhiyallahu taala anhu bertanya, "Ya Nabi Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bihi." Ya, jadi dengan nada keheranan Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah SAW, apakah kita akan disiksa disebabkan apa yang telah kita ucapkan?" Ya, jadi Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mengatakan, kuffa alaika hadza. Wahai Muaz, ya, inti dari semua yang tadi aku jelaskan itu adalah ini, ya, tahan lisanmu. Maka Muaz bin Jabal bertanya, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bihi. Ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa? Apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban, ya, dengan apa yang kita ucapkan? Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Ini ungkapan orang Arab. Ya, sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Kira-kira artinya, alangkah sedih ibumu kehilangan engkau wahai Mu'adz. Ya, alangkah sedihnya ibumu kehilangan engkau wahai Mu'adz. Ya, ini terjemahan bebasnya seperti itu. Ya, ini ungkapan orang Arab. Ya, sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Ya, artinya alangkah sedih ibumu kehilangan engkau wahai Mu'adz. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, wahal yukabbun nasu fin nari ala ujuhihim au ala manakhirihim. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah manusia itu dilemparkan ke dalam neraka dengan wajah tersungkur? Ya, jadi dilemparkan, kata Rasulullah, bukankah manusia itu dilemparkan masuk ke dalam neraka dengan wajah tersungkur? Ya, wajahnya yang jatuh tersungkur ke dalam neraka. Illa hasaidu alsinatihim. Ya, perhatikan, kata Rasulullah SAW, bukankah itu semua, bukankah manusia, ya, dilemparkan ke dalam neraka dengan wajah yang tersungkur adalah akibat dari buah, ya, adalah buah dari lisan mereka, ya, akibat dari lisan mereka. Jadi manusia, kata Rasulullah SAW, dilemparkan masuk ke dalam neraka sampai tertelungkup wajahnya di neraka, itu karena buah dari lisan-lisan mereka. Ya, yaitu tadi, ya, manusia mengucapkan apa yang ia mau ucapkan, ya, tanpa disaring, tanpa difilter, tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Manusia menuliskan apa yang dia mau tuliskan tanpa disaring, tanpa difilter, tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Ya, tidak berpikir apakah ucapan tersebut, apakah tulisan tersebut, ya, membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia atau tidak, itu tidak difikirkan. Mau mengucapkan sesuatu diucapkan, ya, mau menuliskan sesuatu dituliskan, ya. Akhirnya dengan perkara itulah sehingga manusia dilemparkan masuk ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang dengan wajah yang dengan disungkurkan wajahnya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akibat apa? Akibat dari buah lisan-lisan mereka. Ya, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah banyak kesyirikan terjadi di tengah-tengah kita, ya? Bahkan di tengah-tengah kaum muslimin, karena apa? Karena lisan, ya. Berapa banyak orang yang
terjatuh ke dalam kesyirikan, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena lisan-lisan mereka. Ya, karena dengan lisan-lisan mereka banyak manusia, bahkan ya iyadzan billah, banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin terjatuh ya ke dalam kesyirikan karena apa? Karena akibat dari lisan-lisan mereka. Ya, bukankah mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala ya banyak terjadi karena lisan ya? Banyak orang yang menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam dijadikan sebagai konten candaan. Ya, banyak orang membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, akan tetapi dia membaca Al-Qur'an dengan niat ya dan berusaha membuat orang-orang tertawa, diplesetkanlah ya, atau dengan berbagai macam cara. Ya, atau dia mengucapkan sesuatu perkara agama gitu kan, seperti itu. Lalu kemudian dia jadikan perkara agama tersebut sebagai bahan candaan, bahan olok-olokan. Ya, banyak kejadian di tengah-tengah kita kaum muslimin. Apalagi ya kalau memang orang-orang tersebut ya profesinya adalah membuat orang-orang tertawa. Karena memang ada di antara kita ya, ada di antara kita manusia ya, dan banyak di antara kita kaum muslimin yang profesinya memang membuat orang tertawa ya. Nah, banyak di antara mereka ya berusaha membuat manusia tertawa ya, dan menjadikan ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah, syariat Rasul, syariat Islam sebagai konten ya, konten candaan ya, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, ya abillah, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, abillahi wa bi ayatihi, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa bi rasulihi, dan dengan rasul Allah Subhanahu wa taala, kuntum tastahziun, kalian berolok-olok ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala ta'tad apakah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan Allah ya, apakah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apakah ya dengan Rasul Allah Subhanahu wa taala kalian berolok-olok ya, maka janganlah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian meminta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, sesungguhnya kalian telah kufur setelah keimanan kalian ya. Hati-hati ikhwas kalian ya, boleh jadi dengan lisan kita ya, dengan lisan kita ini atau dengan tulisan kita ya, kita menjadikan ya syariat Allah, syariat Rasulullah, syariat Islam sebagai olok-olokan terucap, tertulis ya. Hati-hati, karena perkara semacam ini ya, ini bisa membatalkan keislaman seorang muslim ya. Maka dalam kitab Nawaqidul Islam, buah karya dari Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, bahwa di antara pembatal keislaman seorang muslim adalah ketika dia mengolok-olok ya agama Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam dia olok-olok ya, tentang neraka, tentang surga, tentang pahala, tentang siksaan. Dia olok-olok, dia perolok-olokan, maka dia terjatuh kepada kekufuran. Ya, ketika dia mengucapkan olok-olokan tersebut, ya, maka yang terjadi dia terjatuh kepada kekufuran dan dia telah membatalkan keislamannya. Ya, tanbillah. Ya, dan tentu saja, ya, ketika dia meninggal di atas perbuatannya ini, dosanya ini, lalu kemudian dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam, ya, dan kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Iya dan billah. Ya. Jadi berapa banyak orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala karena lisannya, ya. Berapa banyak di antara kita yang menyakiti, ya, saudara-saudara kita karena ucapan kita, karena lisan kita, ya. Bahkan banyak di antara kita yang lisannya itu setajam silet, gitu kan, seperti itu. Ya, kalau berucap, ya pasti menyakiti orang. Sehingga banyak orang yang menghindar dari kita. Ya, jadi hati-hati. Ya, banyak di antara kita yang menyakiti saudara-saudaranya, ya, sesama kaum muslimin. Ya, karena apa? Karena lisannya tersebut. Kemudian ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita, ya, yang melakukan kebohongan, ya. Dan
namanya kebohongan ini, ya bohong ini adalah merupakan dosa besar. Ya, perkara yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kabiratun minal kabair, ya termasuk salah satu dosa besar, ya. Dan banyak di antara kita, ya, banyak di antara kita yang berbohong, ya. Melakukan kebohongan-kebohongan. Kenapa kebohongan ini terjadi? Karena akibat daripada lisan kita, ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, di antara ciri-cirinya orang munafik itu idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berucap dia berbohong. Ya, apabila dia berucap dia berbohong. Ini salah satu karakter daripada orang-orang munafik. Nah, banyak di antara kita yang berbohong, terjatuh kepada kebohongan, ini buah daripada lisan kita. Ya. Bahkan ikhwan sekalian, banyak ya, dan sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa memang ada manusia yang profesinya membuat orang-orang tertawa, ya, karena mencari pundi-pundi, ya, pundi-pundi gitu kan, seperti itu, mencari duniawi, karena mengejar duniawi, ya, akhirnya dijadikanlah profesi membuat tertawa ini, membuat manusia tertawa, dijadikan sebagai profesi untuk mengejar dunia. Nah, ketika dia melakukan profesi ini, ya, bahkan ada yang sampai berjam-jam gitu kan, seperti itu, ya, ada yang sampai berjam-jam yang ngoceh, ngobrol gitu kan, seperti itu. Lalu kemudian dia berusaha membuat orang-orang tertawa, ya. Dan hampir semua perkataan yang dia ucapkan itu demi agar supaya orang bisa tertawa, maka dia melakukan kebohongan demi kebohongan, ya. Dan yang lebih parah lagi, dan yang lebih parah lagi, ketika dia berbohong, ketika dia berbicara, ya, lalu kemudian dia berbicara, dia membuat bagaimana caranya agar orang bisa tertawa, sampai menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam, syariat Rasulullah, syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan candaan, ya, agar supaya orang tertawa. Ayat-ayat Allah dipelesetkan, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipelesetkan, ya, agama dijadikan konten candaan gitu kan. Rasulullah, istri-istri Rasulullah, ummul mukminin, ummahatul mukminin, ya, dan lain sebagainya. Ini banyak terjadi di antara kaum muslimin, ya. Nah, orang yang berbicara, ya, di hadapan orang-orang, di hadapan satu kaum, di hadapan sekelompok orang gitu kan, seperti itu, ditonton oleh orang, misalnya dia mengucapkan sesuatu, ya, dia berbohong, ya, tujuannya apa? Supaya orang-orang ketawa. Karena kalau yang dia katakan itu adalah perkara yang benar, ya boleh saja mungkin orang gak ketawa. Ya, bagaimana caranya agar supaya orang ketawa? Dia berbohong, ya, dia ngarang cerita, ya, dia karang-karang cerita tersebut supaya orang-orang bisa ketawa. Dan disitulah kepuasannya dia, ketika dia mengucapkan sesuatu dan orang-orang semua tertawa terpingkal-pingkal, ya. Nah, perkara semacam ini diancam oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah taala. Kata Rasulullah SAW, bahkan dilaknat 3 kali oleh Rasulullah SAW, ya. Sekali saja kita dilaknat oleh Rasulullah SAW, itu sudah cukup mencelakakan kita, ya. Maka bagaimana lagi kalau Rasulullah SAW sampai melaknat 3 kali, ya, yaitu orang-orang yang ketika berkata dia berbohong dalam rangka membuat orang-orang tertawa, ya. Jadi hati-hati. Makanya saya katakan tadi di awal bahwa lisan ini, tidak menjaga lisan ini, ya, adalah perkara yang bisa menjerumuskan seorang hamba ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dianggap sepele, ya. Nah, kata Rasulullah SAW, wailul lilladzi yuhaddits, celaka orang yang berkata-kata, ya, orang yang mengucapkan kata-kata, orang yang berkata-kata, ya, fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Kemudian ketika dia berkata, dia berdusta, liyudhika bihil qaum, agar supaya orang-orang yang menonton dia, orang-orang yang ada di sekeliling dia, orang-orang yang memperhatikan dia, yang sedang mendengarkan dia, ya, tertawa. Ini tujuannya. Maka di akhir Rasulullah SAW melaknat 2 kali lagi. Wailul lahu, celaka baginya. Wailul lahu, celaka baginya. Ya. Di awal Rasulullah SAW sudah melaknatnya. Wailul lilladzi yuhaddits, celaka orang yang berkata, orang yang mengucapkan sesuatu, fayakdzibu, lalu kemudian dia berdusta dalam ucapannya tersebut, liyudhika bihil qauma, tujuannya agar kaum,
ya tertawa dengan ucapan bohongnya tersebut, wailul lahu, celaka baginya. Wailul lahu, celaka baginya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini semua perkara-perkara yang disebabkan oleh lisan kita, disebabkan oleh lidah kita, ya, disebabkan oleh lisan kita yang kita tidak jaga. Ya, makanya benar sekali ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang hamba yang dilemparkan masuk ke dalam neraka gara-gara apa? Gara-gara satu kata yang dia ucapkan, ya, yang belum jelas, ya, yang dia ucapkan, atau satu kata yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dia sepelekan kata-kata tersebut, ya, maka dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang dosa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Ya, tentang dosa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Ya, maka kata Rasulullah SAW, dosa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al-famu wal farj. Ya, al-famu wal farj, kata Rasulullah SAW. Dosa yang paling banyak, ya, menyebabkan manusia masuk, ya, terjerumus, ya, terjungkal ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah dosa lidah dan dosa kemaluan. Ya, ini yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam, ya, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa nasallallahu taala salamul afiyah. Oleh karenanya, ya ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjamin surga bagi seorang muslim yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya. Ya, jadi kalau ada seorang muslim, ya, muslim tersebut bisa menjaga lisannya, ya, bisa menjaga lisannya, ya, ini juga berlaku tulisan, bisa menjaga tangannya agar tidak menuliskan sesuatu, bisa menjaga jempolnya agar tidak menulis, ya, atau men-share misalkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya, man yadman li ma baina lihyaihi. Kata Rasulullah SAW, siapa yang menjamin untukku, ya, siapa yang bisa menjaga, ya, menjaga ma baina lihyaihi, apa yang terdapat di antara kumis dan jenggotnya, ya, ini kumis kita, ya, kemudian ini jenggot. Kata Rasulullah, man yadman li, siapa yang menjamin untukku ma baina lihyaihi, apa yang terdapat di antara kumis dan jenggotnya, yaitu lisan, maksudnya mulutnya, ya, wa ma baina rijlaihi, ya, dan di antara kedua kakinya, maksudnya kemaluan, ya. Kata Rasulullah SAW, adman lahul jannah, ya, maka aku jamin baginya surga, ya. Jadi masya Allah, ya, perhatikan ya ikhwah sekalian. Jadi dengan seorang muslim ini, dia dia menjaga kedua perkara ini. Dia menjaga lisannya, dia menjaga mulutnya, kemudian dia menjaga kemaluannya agar supaya tidak terjatuh kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin baginya surga. Jadi masya Allah, ya. Kemudian dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud kalau tidak salah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana za'im, ya, aku, kata Rasulullah SAW, menjamin, ya, bi baitin fi rabadil jannah, aku menjamin, ya, sebuah rumah di tepi surga. Aku menjamin, kata Rasulullah, sebuah rumah di teras surga, ya, liman tarakal mira, bagi siapa yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhikka, walaupun dia dalam posisi yang benar, ya. Ini semua berhubungan, ya, berkaitan dengan masalah lisan kita. Ya, perhatikan sekarang orang dengan mudahnya berdebat. Ya, orang dengan mudahnya berdebat. Ya, orang semua mau terlibat di dalam perdebatan. Ya, baik di media, perhatikan, baik di media, baik secara di dunia nyata, ya. Di dunia nyata langsung berdebat seperti itu, ya, di forum-forum dan seterusnya. Ya, kemudian di media sosial. Ya, orang bebas berkomentar, berdebat, ya, sesuka hatinya dia, gitu kan, seperti itu. Ya, bahkan ya ada orang, ya, demi untuk berdebat dia membuat akun palsu, ya, agar supaya dia tidak bisa terdeteksi, gitu kan, seperti itu. Agar supaya dia bisa bebas menuliskan apa yang dia
tuliskan tanpa dia dikenali. Banyak yang seperti itu. Kata Rasulullah, aku menjamin, ana za'im, aku menjamin bibaitin, sebuah rumah fi rabadil jannah, di tepi surga, liman tarakal mira, bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Perhatikan, wa in kana muhiqqa, walaupun dia dalam posisi yang benar. Ya, dalam posisi yang benar, dia benar, akan tetapi dia nggak mau berdebat. Karena kenapa? Dia mau mendapatkan jaminan rumah di tepi surga yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita sekarang ini ya boro-boro di pihak yang benar, kita di pihak yang salah saja masih ngotot gitu kan, seperti itu. Apalagi kalau kita di pihak yang benar, sangat susah bagi kita untuk meninggalkan perdebatan. Ya, nah maka nasihat saya untuk diri saya pribadi dan kepada saudara-saudaraku, mari kita tinggalkan perdebatan. Ya, baik secara langsung maupun ya di media-media sosial. Ya, bagaimana caranya kalau misalnya kita harus menjelaskan kebenaran? Tugas kita hanyalah menyampaikan. Ya, jelaskan kebenaran itu, selesai. Mereka mau berdebat, mohon maaf, saya nggak bisa berdebat. Ya, karena saya mau mendapatkan, ya saya mengejar janji Rasulullah SAW. Saya mau mendapatkan minimal rumah di tepi surga. Ya, seperti itu. Jadi sampaikan, wa ma 'alaika illal balagh. Bahkan Rasulullah SAW diperintahkan bahwa tugas wahai Muhammad hanya menyampaikan. Ya, hanya menyampaikan saja. Nah, kalaupun terpaksa harus berdebat, ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, maka berdebatlah dengan cara yang bagus, bukan berdebat kusir. Jelaskan, setelah jelaskan, ya tinggalkan. Itu yang kita lakukan, ya. Nah, kata Rasulullah SAW, siapa yang menjamin untukku, ya apa yang ada di antara kumis dan jenggotnya, lisannya, mulutnya, maksud Rasulullah SAW, ya, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, maksudnya kemaluannya, adman lahul jannata, maka aku ya menjamin baginya ya surga, kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, la yatakallamu bil kalimah, mengucapkan satu kata, min sukhtillah, ya, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, la yara biha ba'san, ya, yang menurutnya satu kata tersebut tidak ada masalah. Ini dia ini sepele gitu loh. Dia mengucapkan satu kata sepele, dianggap sepele. Padahal itu satu kata tersebut ya ternyata membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Dia menuliskan satu kata yang dia sepelekan kata-kata tersebut, tapi ternyata satu kata yang dia tuliskan tersebut mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Fayahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa." Ya, akan tetapi dengan sebab satu kata tersebut yang dia sepelekan, yang dia anggap biasa, yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, ternyata satu kata tersebut ya yang membuat ia terjatuh, terjungkal, terjerumus masuk ke dalam neraka jahanam selama 70 tahun. Ya, i'adzan billah. Wa nas'alullah ta'ala salam wal afiyah. Bayangkan, ya 70 tahun. Ya, kita sudah bahas kemarin bahwa satu hari di akhirat, ya satu hari di akhirat itu di dunia ini 1000 tahun. Nah, kata Rasulullah SAW, dengan satu kata tersebut yang dia anggap sepele, ya akan tetapi membuat Allah Subhanahu wa taala murka, ya maka dengan satu kata tersebut dia terjerumus ke dalam neraka, ya ke neraka jahanam selama 70 tahun, ya. Wa nas'alullah taala assalamu wal afiyah. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang keempat, ya. Perkara yang keempat yang sudah kita bahas, ya, atau amalan yang keempat yang telah kita bahas, yang mana dengan amalan ini, ya ketika kita lakukan amalan ini, kita terjatuh kepada perkara ini, maka kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Wa nasallallahu taala assalamu alafiyah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulai sekarang kita betul-betul menjaga lisan kita, ya. Jadi jangan sampai dengan gampangnya mengucapkan satu kata, apalagi sampai mengucapkan kata-kata, mengucapkan kalimat yang mana kalimat-kalimat tersebut ternyata mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang kita jangan gampang menuliskan sesuatu, ya, di media-media sosial. Ya, kita jangan gampang menuliskan sesuatu di Facebook, ya, di Instagram,
ya di apa namanya dan di media-media sosial lainnya. Jangan ya gampang kita menuliskan sesuatu, jangan gampang kita men-share sesuatu. Ya karena apa? Khawatir ternyata sesuatu yang kita sepelekan tersebut, yang kita anggap remeh tersebut, ternyata mengundang kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu, ya boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam nerakanya. Wallahu taala alam bisawab. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Ya mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Sementara yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari penyampaian tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.